Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dengan NIM 434221034. Di sini akan mempresentasikan proyek 2 saya untuk UAS dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Tipe Peredaran Otak berdasarkan citra CT scan menggunakan CNN Multitask Model berbasis UNet dengan backbone DenseNet 121 dan juga ResNet 18. Untuk latar belakangnya sendiri, intracranial hemorrhage atau perdarahan otak merupakan salah satu bentuk stroke yang paling mematikan dan menyumbang sekitar 30% dari total kasus stroke yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, stroke menjadi penyebab utama kematian dengan tingkat mortalitas tertinggi di Asia Tenggara, yakni 193,3 per 100.000 penduduk. Nah, kematian dari akibat dari perdarahan otak ini terjadi dalam 24 jam pertama semenjak munculnya gejala, sehingga deteksi dini serta penanganan yang cepat menjadi sangat krusial untuk bisa menyelamatkan nyawa pasien. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, implementasi teknologi dengan berbasis deep learning untuk analisis citra CT scan menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Teknologi ini bisa mempercepat proses diagnosis secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi manusia, serta dapat membantu apabila kekurangan tenaga kesehatan yang memadai di suatu wilayah tertentu. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah bagaimana penerapan arsitektur CNN berbasis UNet dengan encoder DenseNet 121 dan juga ResNet 18 dalam mendeteksi serta mengklasifikasi tipe peredaran otak pada citra CT scan. Yang kedua, di antara DenseNet 121 dan juga ResNet 18, manakah encoder yang bisa memberikan performa terbaik dalam hal segmentasi sekaligus klasifikasi peredaran otak. Kemudian, yang ketiga adalah bagaimana penerapan arsitektur dengan performa terbaik tersebut dalam sistem website. Untuk tujuan penelitian yang pertama, yaitu menerapkan model CNN berbasis UNet dengan encoder DenseNet 121 ataupun ResNet 18 untuk bisa mendeteksi dan mengklasifikasikan tipe perdarahan otak pada citra CT scan. Yang kedua adalah mengevaluasi serta membandingkan kedua arsitektur tersebut dalam hal akurasi segmentasi, klasifikasi, serta efisiensi pelatihan dan ketahanan terhadap overfitting. Dan yang ketiga adalah menerapkan arsitektur dengan performa yang terbaik pada sistem website. Untuk manfaat teoritisnya adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode deep learning multitask berbasis CNN, terutama dalam kasus peredaran otak. Dan yang kedua, menambah literatur komparatif terkait efektivitas encoder DenseNet 121 dan juga ResNet 18 dalam arsitektur UNet multitask. Untuk manfaat praktisnya, yaitu mendukung keputusan klinis yang cepat dan akurat dalam mengklasifikasikan dan juga mendeteksi tipe peredaran otak melalui citra CT scan. Dan yang kedua adalah memberikan prototipe sistem berbasis website yang nantinya bisa diadopsi lebih lanjut untuk sektor kesehatan di lingkungan medis. Langsung aja untuk progresnya. Untuk plan overview yang pertama pada minggu 11 yang ke-14 harusnya adalah pengembangan sistem web dan juga penyusunan laporan. Kemudian untuk completed activity yang sudah saya lakukan dari berbagai rencana untuk mengembangkan proyek 2 ini dari awal pertemuan hingga saat ini adalah studi literatur, kemudian pengumpulan dan proses pre-processing data, implementasi model deep learning, evaluasi model, dan juga penyusunan laporan. Untuk progres pekerjaan sendiri, di sini saya cantumkan perbandingan antara plan yang sudah saya set di awal pertemuan dengan actual yang terjadi pada pembelajaran setiap minggunya. Kemudian, untuk ongoing activity yang harus saya lakukan ke depannya, yaitu masih
optimasi model, yaitu peningkatan performa klasifikasi, kemudian pengujian dan analisis hasil dan pengembangan sistem web, serta revisi metodologi penelitian. Untuk ongoing activity ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk completed activity yang sudah saya lakukan terkait dengan implementasi model atau hasil eksperimen, jadi di sini pada awalnya saya memilih arsitektur CNN Unet multitask dengan encoder dan SNET 121 dan juga ResNet 18 untuk nantinya dibandingkan. Nah, dari hasil eh, percobaan yang pertama kali itu untuk hasil segmentasi, hasil evaluasi segmentasinya itu sudah cukup baik. Sudah cukup baik di atas 0,6 atau 60%. Sedangkan untuk akurasinya sendiri itu buruk, yaitu masih di sekitar 20-an persen atau 0,2. Sehingga dari situ saya berpikir untuk bagaimana melakukan optimasi mulai tuning ataupun penambahan layer, serta melakukan percobaan dengan beberapa arsitektur lainnya untuk nantinya bisa dibandingkan manakah yang lebih tinggi. Nah, dari hasil percobaan tersebut diantaranya saya sudah mencoba untuk multitask multi-label. Jadi misalkan ada satu gambar CT scan itu bisa terdiagnosa dua tipe perdarahan otak. Nah, itu ada ResNet 18, kemudian multitask single label, satu gambar CT scan hanya terdeteksi satu tipe saja. Untuk multitask multi-label yang ResNet 18 untuk hasil evaluasi segmentasinya, DASH-nya yaitu 87% itu sudah sangat cukup baik, tapi akurasinya masih di 23%. Nah, ini gapnya sangat jauh. Artinya model masih kebingungan untuk membedakan, sedangkan untuk segmentasinya model sudah cukup baik untuk bisa membedakan dan memberikan label segmentasi pada gambar. Untuk single label yang ResNet 18, dice-nya juga cukup baik, yaitu 68%. Untuk akurasinya memang masih sangat jauh sekali gapnya antara dice dengan akurasi, yaitu 25% multitask single label untuk ResNet 34, 56% untuk segmentasinya, untuk klasifikasinya 25%, multitask single label untuk arsitektur ResNet 50, dice-nya atau segmentasinya 69%, untuk klasifikasinya 23%, single label menggunakan arsitektur EfficientNet, dice-nya 0,50 atau 50%, kemudian untuk accuracy-nya, klasifikasinya 0,17 atau 17%. Untuk single label yang DenseNet-nya, dice-nya itu 0,45 dan juga untuk accuracy-nya 0,28. Nah, jadi ini saya masih berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan accuracy-nya ini. Sehingga ini masih bersifat temporary. Kemudian selanjutnya, dari berbagai percobaan yang sudah saya lakukan, tentu saja ada berbagai challenge, tantangan, dan juga kendala. Di antaranya yang sudah seperti saya sebutkan sebelumnya, dice-nya sudah cukup baik di atas 0,6 rata-rata. Model sudah bisa untuk menandai area perdarahannya dengan baik, namun untuk klasifikasinya masih cukup sangat rendah, yaitu 0,2% saja. Artinya model belum bisa membedakan jenis perdarahan dengan baik. Kemudian inilah penyebab eh, untuk tahap pengembangan web seharusnya yang sudah saya mulai di minggu 11 sampai 14 ini masih belum dapat bisa dilaksanakan. Karena jika sudah
dibangun dalam sistem web, maka seharusnya bisa menampilkan hasil deteksi area serta jenis ICH dengan performa yang sangat baik. Sehingga performa tersebut yang sudah saya lakukan itu sangat tidak cukup baik untuk diimplementasikan di dalam sistem website. Kemudian, untuk kendala selanjutnya adalah waktu training model yang sangat lama. Jadi, satu arsitektur itu di laptop saya itu menggunakan CPU karena bawaannya belum ada GPU. Jadi masih butuh waktu 24 jam lebih bahkan untuk sekitar 50 sampai 60 epoch. Sehingga nantinya imbasnya adalah pengembangan sistem web nantinya baru bisa dilakukan sampai proses optimasi model klasifikasi bisa meningkatkan akurasi dan F1 ke level yang bisa diterima. Minimal kalau dari saya pribadi adalah di atas 0,6. Kemudian fokusnya sementara ini masih untuk ke tuning model seperti arsitekturnya, kemudian loss balancingnya, dan strategi trainingnya. Nah, sehingga itu juga berkaitan dengan ongoing activity yang harus saya lakukan, yaitu fokus ke tuning model, mengkaji kembali arsitektur, load balancing, dan strategi trainingnya. Yang kedua adalah mencoba lingkungan training lain yang baik, yang lainnya, yang disarankan oleh beberapa kakak tingkat saya, ya, yaitu menggunakan GPU dan memanfaatkan platform Google Colab. Kemudian Nah, kemudian ini adalah hasil kode implementasi saya. Ada beberapa folder. Ini config untuk mengatur arsitektur, encoder yang digunakan, kemudian image size-nya, learning rate, batch size, epoch-nya dari setiap arsitektur. Kemudian data ini adalah label dan juga gambar dari perendahan otaknya. And then model ini adalah hasil training, model terbaik yang disimpan dari hasil trainingnya. Kemudian ini script-scriptnya, unit multitask yang saya gunakan, kemudian layer-layernya di setup di sini. Ini untuk trainingnya ada di sini. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.